Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib Masjid Jami Al-Hikmah yang dirahmati Allah. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Sholat sunnah terdiri dari dua. Dzarbun tusannu lahul jamaah. Satu, disunahkan untuk dilakukan secara berjamaah. Wa dzarbun la tusannu lahul jamaah. Yang satu lagi tidak disunahkan untuk berjamaah. Jadi ada sholat sunnah yang dilakukan sunnah berjamaah, ada yang tidak disunahkan berjamaah. Fama sanna lahul jama'atu, dan sholat yang disunahkan dilakukan dengan berjamaah, fa sholatul idi wal kusufi wal istisqai, yaitu ada tiga sholat yang disunahkan dilakukan secara berjamaah, yaitu sholat id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Yang kedua sholat kusuf, baik kusufus syamsi maupun kusuful qamari, sholat gerhana bulan maupun gerhana matahari. Wal istisqa, sholat minta hujan. Ini sholat yang disunahkan dilakukan secara berjamaah. Dan bahkan sholat istisqa itu disunahkan pula dengan membawa binatang-binatangnya. Yang punya kambing, kambingnya dibawa. Yang punya sapi, sapinya dibawa. Karena kambing dan sapi itu butuh minum, sementara hujan gak turun-turun. Maka nanti ketika kita tunjukkan kepada Allah bahwasanya ini yang semua yang meminta, maka nanti kemurahan Allah akan turun kepada kita yang meminta hujan. Tapi sementara kita di sini tidak minta hujan, kemarin 3 hari hujan berturut-turut, jadi nggak perlu lagi bawa sapi keluar atau bawa kambing keluar untuk minta hujan. Wa hadza dzarbu afdalu mimma la tasunnu lahul jamaah. Dan macam ini, sholat yang seperti ini, yaitu sholat id, sholat kusuf, sholat istisqa, sholat idul fitri, idul adha, sholat gerhana matahari, gerhana bulan, sholat minta hujan, ini afdalu mimma la tasunnu lahul jamaah, itu lebih afdal, lebih afdal dilakukan untuk berjamaah. Li'annaha tashubbul faraid, karena sholat id, sholat kusuf, sholat istisqa itu menyerupai dengan sholat gerhana. Sholat gerhana menyerupai dengan sholat fardu. Jadi menyerupai dengan sholat fardu itu disunahkan untuk dilakukan secara berjamaah. Tapi kalaupun tidak dilakukan secara berjamaah, sholat fardunya sah. Li'annaha tasubul faraid fi sunnatil jamaah. Jadi 3 macam sholat tadi, id, istisqa, dan sholat kusuf, itu menyerupai sholat fardu dalam keadaan disunahkan berjamaah. Wa auqadu dzalika, wa auqadu dalika, dan yang dikuatkan itu adalah 3 macam ini. Sholat id, sholat kusuf, sholat istisqa itu dikuatkan untuk dilakukan dengan secara berjamaah.
Di antaranya tadi adalah sholatul Id, sholat Idul Fitri, Idul Adha. Li'annaha ratibatun biwaktin, karena sholat Idul Adha, Idul Fitri, Idul Adha itu diikat oleh waktu. Artinya waktunya sudah ditentukan, tidak boleh sembarang waktu. Walaupun senang tidak boleh kita sholat Idul Fitri. Wah, ini sholat Idul Fitri agak diundur lagi tanggal 2, enggak boleh. Malam ya. Iya, enggak boleh sampai malam, enggak boleh. Waktunya sudah diikat, sudah ditentukan oleh Allah. Kal faraidi, seperti sholat fardu. Sholat fardu itu waktunya juga ditentukan. Subuh sudah jelas waktunya, zuhur sudah jelas waktunya, asar sudah ditentukan, maghrib sudah ditentukan, isya ditentukan. Jadi semuanya itu sudah ditentukan. Sholat fardu waktunya sudah ditentukan. Demikian juga sholat Idul Fitri, Idul Adha itu waktunya juga sudah ditentukan. Nggak boleh dilakukan sembarang waktu. Seperti kita mau sholat taubat. Kalau sholat taubat boleh kapan saja, mau siang, mau malam boleh. Sholat istisqa itu nggak boleh dilakukan malam hari. Sholat istisqa harus dilakukan di siang hari, disunahkan pas lagi panas-panas terik. Nah, setelah itu disunahkan minum dawet. Kalau dulu di kampung tuh banyak yang menyediakan dawet karena memang panas bukan main. Mereka bersedekah dengan dawet, dengan harapan ketika bersedekah nanti rezekinya melimpah. Apalagi yang disedekahi ini adalah orang yang sedang meminta kepada Allah, sedang berusaha dekat kepada Allah. Nah, waktunya itu sudah ditentukan, waktunya tidak boleh dibuat kapan saja. Tsumma sholatul kusufi, kemudian sholat yang dikuatkan itu adalah sholat kusuf, sholat gerhana matahari, gerhana bulan. Sholat gerhana matahari kapan waktunya dilakukan? Pas matahari tidak terlihat di siang hari. Itu namanya waktu gerhana. Nggak boleh besok pagi atau besok siang kita sholat gerhana, nggak boleh. Atau malam ini kita sholat gerhana bulan, nggak boleh. Sholat gerhana matahari dilakukan pada saat matahari gerhana. Sholat gerhana bulan dilakukan pada saat bulan sedang gerhana. Li'annal Qur'ana dalla 'alaiha, karena Al-Quran juga menunjukkan tentang matahari dan bulan itu. Kita sholatnya bukan untuk matahari, bukan sholatnya untuk bulan, tapi sholatnya untuk yang menciptakan matahari dan menciptakan bulan. Qala Allah Ta'ala berfirman, la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna. Jangan kalian menyembah untuk matahari, jangan kalian menyembah untuk bulan, tapi sembahlah kalian, menyembahlah kalian untuk Allah alladzi khalaqahunna, yang menciptakan baik matahari maupun bulan. Ini disebut jelas-jelas di dalam Al-Quran, sehingga ketika terjadi gerhana baik matahari maupun bulan, kita disunnahkan untuk melakukan sholat kusuf, sholat gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Lalu gimana yang tidak sholat gerhana pada saat waktu gerhana? Juga enggak apa-apa, tidak berdosa. Iya, enggak apa-apa. Jangan sampai aku enggak ikut sholat gerhana, aku mau qadha. Enggak usah diqadha. Karena kenapa kok enggak usah diqadha? Karena waktunya sudah lewat, nggak bisa lagi. Karena itu ditentukan dalam waktu tertentu, dan itu tidak ada anjuran untuk mengqadha sholat gerhana, mengqadha sholat gerhana matahari maupun gerhana bulan, atau mengqadha sholat Idul Fitri, Idul Adha, nggak bisa. Karena itu tidak ada anjuran. Tapi kalau untuk sholat fardu itu ada anjuran untuk mengqadha sholat, dan itu sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Contohnya ketika Rasulullah dalam perang Khandaq menggali parit, itu Rasulullah tidak sholat zuhur, tidak sholat asar, tidak sholat maghrib, lalu dilakukan sekaligus dalam satu waktu pada saat isya. Dilakukan zuhur dulu, kemudian qomat maghrib, kemudian qomat, baru melakukan sholat isya. Jadi kalau sholat fardu ada perintah dari Rasulullah SAW dan ada contoh dari Rasulullah SAW. Sementara itu untuk sholat yang tiga ini, sholat id, sholat kusuf, dan sholat istisqa, tidak ada anjuran untuk mengqadha kalau
tidak sempat melakukan sholat tersebut. Walaisa hahuna sholatun tata'allaqu bisyamsi wal qamari, dan di sini tidak ada sholat yang berkaitan dengan matahari dan bulan illa sholatul kusuf, kecuali sholat kusuf. Jadi sholat kusuf itu adalah sholat yang berkaitan dengan matahari dan bulan. Tsumma sholatul istisqa, lalu sholat istisqa. Walihadhihi sholawati, Imam Syirazi menyebutkan sholat ini, sholat istisqa, sholat id, sholat kusuf, sholat ini abwabun, ada bab-babnya tersendiri. Nadhkuru fiha, di mana kami akan menyebutkan di dalam bab-bab sholat itu ahkamaha, hukum-hukumnya insyaallah ta'ala. Jadi Imam Syirazi menyebutkan insyaallah akan disebutkan penjelasan tentang sholat id tersendiri, sholat idul fitri, idul adha tersendiri, sholat kusuf tersendiri, dan sholat istisqa dijelaskan tersendiri dan hukum-hukumnya nanti. Wabi sikotun, dan di situ ada ketentuan-ketentuannya. Wa mala tusannu lahul jama'atu fadarbani, dan sholat yang tidak disunahkan untuk berjamaah itu ada dua. Ratibun biwaktin wa ghairu ratibin, yang terikat dengan waktu dan yang tidak terikat dengan waktu. Apa yang terikat dengan waktu itu? Yang terikat dengan waktu itu seperti sholat ba'diyah maghrib, itu diikat oleh waktu maghrib. Enggak boleh setelah sholat maghrib itu terus niat usolli sunnatan ba'diyatal isya'i, enggak boleh. Itu diikat oleh waktu maghrib. Jadi selama waktu maghribnya itu masih ada, kita boleh sholat ba'diyah maghrib. Demikian juga sholat ba'diyah isya, selama waktu isya masih ada, maka boleh sholat ba'diyah isya. Kalau seandainya di sini sholat isya kita nggak sempat untuk sholat ba'diyah isya, sholat isya karena ada suatu hal terpulang, sudah pulang banyak pekerjaan di rumah yang harus dilaksanakan. Selesai pekerjaan itu jam 12 malam, ya jam 12 malam boleh sholat ba'diyah selama waktu isyanya masih ada. Jadi nggak harus selesai langsung sholat, tidak. Dan bahkan bisa jadi tidak sah sholat ba'diyah begitu selesai langsung sholat tanpa bicara apa-apa, tanpa mengucapkan apa-apa. Umpamanya gini, selesai sholat isya langsung assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, imam wirid dia langsung tegak. Kemudian sholat usolli sunnatan ba'diyatal isya'i raka'atain, ini enggak sah sholatnya itu yang seperti itu. Kenapa? Karena itu nyambung, tidak disela-selai dengan ucapan lain. Maka gunanya zikir, gunanya wirid sesudah sholat itu untuk menjadikan sholat ba'diyah kita sah. Kalau seandainya tidak suka wirid, ya sudah ngomong aja dengan kawan, tolong disimpan sebentar HP-ku. Ngomong begitu udah menjadikan sholatnya itu sah, sholat ba'diyahnya. Kenapa? Ini tidak nyambung yang seperti itu. Yang tidak boleh itu begitu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung tegak, langsung usolli sunnatan ba'diyatal isya. Yang seperti itu tidak boleh, karena harus disela-selai, dibatalkan dulu dengan kata-kata yang lain. Terus mana yang lebih bagus? Dengan mengatakan tolong HP-ku simpan, atau dengan astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mana yang lebih bagus? Ya tentu yang lebih bagus adalah berzikir itu. Jangan tidak berzikir langsung sholat. Yang seperti itu tidak menjadikan sholatnya afdol, sholatnya sah. Nah, sholat yang tidak disunahkan berjamaah itu adalah sholat yang terikat oleh waktu dan yang tidak terikat oleh waktu. Ada dua. Maka sholat ba'diyah maghrib itu nggak boleh berjamaah. Jangan berjamaah, yuk kita sholat ba'diyah maghrib bareng-bareng diimami oleh Pak Haji Darul, ya kayak gitu. Nggak boleh. Itu tidak disunahkan untuk sholat berjamaah. Sholat ba'diyah, baik ba'diyah maghrib, ba'diyah isya maupun ba'diyah zuhur, nggak boleh yang seperti itu. Wa ammar ratibatu, dan salat yang terikat oleh waktu, faminha as-sunanur ratibatu, di antaranya adalah salat sunah rawatib ma'al faraid, salat sunah yang terikat dengan salat-salat fardu.
Sholat-sholat yang terikat dengan sholat fardu itu apa saja? Ya, sholat ba'diyah dan sholat qobliyah. Kemarin jauh sebelum ini sudah ada yang bertanya berapa rakaat sholat rawatib itu. Nah, di sini baru ada penjelasan yang lebih tepat. Ada penjelasannya. Ada yang mengatakan 10 rakaat, ada yang mengatakan 18 rakaat. Artinya sekurang-kurangnya minimalnya sholat rawatib itu adalah 10 minimalnya 10 rakaat. Makanya dikatakan sini wa adnal kamali minha asyru rakaatin, dan minimalnya kesempurnaan sholat rawatib itu adalah 10 rakaat minimalnya. Ghairul witri, tapi tidak dicampur dengan witir. Jadi di situ tidak ada witirnya. Kalau mau dengan witirnya berarti 11. Kalau dengan witirnya, tapi itu tidak dicampur dengan witir. Karena witir itu menutup seluruh sholat. Artinya mengakhiri atau menyempurnakan seluruh sholat yang kita lakukan, sholat-sholat sunnah itu. Wahia 10 itu yang mana? Rakaatani qabla dzuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaatani ba'dahu, 2 rakaat sesudah zuhur. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Ini seminimal-minimalnya. Paling kurang kira-kira begitu. Wa rakaatani ba'dal maghribi, 2 rakaat sesudah maghrib. Wa rakaatani ba'dal isya'i, 2 rakaat sesudah isya. Berapa itu? 8. Udah 8. Udah 8. Wa rakaatani qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum subuh. Itu udah 10 di situ. Jadi seminimal-minimalnya adalah 10 rakaat itu. Kemarin ada yang bertanya berapa jumlah rakaat sholat rawatib itu. Minimalnya adalah ada 10 minimalnya. Wal aslu fihi, dan dasar dari sholat rawatib itu maruya Ibnu Umar radhiyallahu an, diriwayatkan dari Ibnu Umar. Ibnu Umar itu adalah anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, sholaitu ma'ar Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan pengalamannya saat sholat bersama Rasulullah. Beliau sampaikan, aku pernah sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla dzuhri, sebelum zuhur. Sajdataini, 2 sujud. 2 sujud ini maksudnya 2 rakaat. Aku pernah sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajdataini, 2 rakaat. Wa ba'daha, dan sesudah zuhur, sesudah sholat zuhur maksudnya, sajdataini, 2 rakaat. 2 sujud itu 2 rakaat maksudnya. Bukan 2 sujud itu sujud udah tuh langsung salam, bukan begitu. Maksudnya adalah 2 rakaat. Wa ba'dal maghribi, dan sesudah sholat maghrib sajdataini, 2 rakaat. Sebelum zuhur 2 rakaat, sesudah zuhur 2 rakaat, sesudah maghrib 2 rakaat. Itu pengalamannya Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'dal isya'i sajdataini, dan sesudah sholat isya 2 rakaat. Ini pengalamannya Umar bin Khattab, anaknya Umar bin Khattab. Tetapi Umar bin Khattab punya anak satu lagi namanya Hafsah. Berarti ini adalah saudara kandungnya Ibnu Umar. Hadatsani Hafsah. Jadi Ibnu Umar dikasih tahu oleh Hafsah. Hafsah itu juga istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hafsah binti Umar radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli sajdataini. Rasulullah salat 2 rakaat khafifataini, 2 rakaat ringan. 2 rakaat ringan itu maksudnya ayatnya dibaca tidak panjang-panjang. Terus yang dibaca di dalam sholat itu ringkas-ringkas, bukan meninggalkannya tetapi dibaca, tapi ringkas, tidak dibaca dengan sampai tuntas. Umpamanya ketika seseorang sholat itu tidak membaca ayat yang panjang, umpamanya surah Yasin, itu cukup dengan membaca mungkin tabat yada atau qul huwallahu ahad atau inna atainakal kautsar. Yang jelas sholatnya itu tidak lama, ringkas, ringan. Idza tala al-fajru, apabila fajar telah terbit, artinya fajar shadiq telah terbit. Jadi Rasulullah pernah sholat 2 rakaat
2 rakaatnya itu ayatnya tidak panjang-panjang, setelah terbit fajar atau terbit masuk waktu subuh. Nah, ini penjelasan dari Ibnu Umar yang didapat dari pengalamannya sendiri sholat bersama Rasulullah, dan pengalaman atau yang dilihat oleh saudara kandungnya Hafsah, saudara kandung Ibnu Umar. Beliau juga menceritakan kepada Ibnu Umar, maka Ibnu Umar menyampaikannya. Wal akmalu, dan yang sempurna sholat rawatib itu ayyusalliya, agar ia melakukan sholat sama niata asyara rakaatan, 18 rakaat ghairul witri, selain sholat witir. Jadi 18 rakaat itu sholat sunnah rawatib, minimalnya 10 rakaat, maksimalnya 18 rakaat. Lalu bagaimana kalau di antara itu, antara 10 rakaat dan 18 rakaat boleh asal genap, jangan sampai ganjil, umpamanya 19 rakaat, nah, itu kebanyakan, atau 15 rakaat ganjil yang seperti itu. Kan sholatnya harus 2 rakaat 1 salam. Sempurnanya 18 rakaat. 18 rakaat itu mana saja? Rakaataini qoblal fajri, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Sholat qobliyah subuh itu. Itu 2 rakaat. Jangan sampai nanti ada orang sholat qobliyah subuh 4 rakaat. Enggak boleh. Cuman 2 rakaat. Wa rakaataini badal maghribi, 2 rakaat sesudah maghrib. Sudah 4 nih. 2 rakaat sesudah maghrib. Wa rakaataini badal isya'i, 2 rakaat sesudah isya. 6. Lima dzakarnahu min hadisi Ibni Umar. Imam Syirazi menyebutkan seperti yang telah kami ceritakan berupa hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Wa arba'an qabla dzuhri, dan 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur itu maksudnya adalah sholat qabliyah sebelum zuhur 4 rakaat 2 kali salam. 2 rakaat salam terus tegak lagi, 2 rakaat salam, bukan sekaligus 1 salam 4 rakaat itu. Wa arba'an ba'daha, dan 4 rakaat sesudah sholat duhur. Sesudah sholat duhur 4 rakaat juga. 5 ruwat Ummu Habibah, seperti yang diriwayatkan oleh Ummu Habibah. Ummu Habibah ini dia adalah seorang yang memiliki putra namanya Hubaib. Jadi dia namanya Hubaib binti Habibah. Jadi ketika Habibah ini sakit, ini dijelaskan di dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim. Ketika Hubaib melihat ibunya sakit, lalu Habibah ini berwasiat kepada anaknya Hubaib. Jadi wasiatnya Habibah kepada putranya Hubaib ini intinya adalah nanti kalau dia meninggal, agar dia membacakan kata-kata ya Habibah, wahai ya Ummu Habibah, wahai Ummu Habibah. Lalu beliau menyampaikan quli la ilaha illallah, katakan tidak ada Tuhan selain Allah. Maka pada saat itu ketika memang benar-benar Ummu Habibah ini meninggal, dilaksanakan wasiatnya oleh putranya bernama Hubaib bin Habibah. Malam harinya Hubaib bin Habibah ini bermimpi ketemu dengan ibunya. Lalu Hubaib bin Habibah ini bertanya, kaifa haluki ya umi, bagaimana keadaan wahai ibu? Ditanya, alhamdulillah engkau telah melaksanakan wasiatku, sehingga ketika engkau ucapkan ya Ummu Habibah quli la ilaha illallah, maka di situ yang tadinya banyak makhluk-makhluk yang membawa cambuk-cambuk api tidak jadi mendekatiku. Artinya apa? Selamat lantaran disebutkan oleh putranya dengan menyebut ya Ummu Hubaibah
kuli, katakan la ilaha illallah. Inilah yang disebut dengan talqin tadi. Nah, Ummu Hubaibah radhiyallahu anha ini juga meriwayatkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ia berkata, man hafadha ala arba'i rakaatin, siapa orang yang menjaga salat 4 rakaat qabla zuhri, sebelum zuhur. Ini yang disampaikan oleh Ummu Habibah, siapa orang yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur, maksudnya adalah qobliyah zuhur, wa arba'a ba'daha, dan 4 rakaat sesudah zuhur, berarti 8 rakaat ya, 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur, hurima alan nari, maka orang itu diharamkan masuk ke dalam neraka. Orang yang rajin sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, maka orang itu diharamkan tersentuh dengan api neraka. Itu riwayat dari Ummu Habibah. Wa arba'an qoblal asri, kemudian sholat berikutnya adalah 4 rakaat sebelum asar. 5 ruwiya Ali bin Abi Thalib, berdasarkan riwayat dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli, Nabi salat qablal asri arba'an, sebelum asar 4 rakaat. Yufassilu baina kulli raka'ataini bitaslimi, Nabi memisahkan 4 rakaat itu, setiap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, itu sebelum sholat asar, qobliyah asar. Dan salamnya itu disampaikan atau diniatkan alal malaikati, disampaikan kepada malaikat. Jadi ketika mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, salamnya itu niatnya adalah memberikan salam kepada malaikat al-muqarrabin wan nabiyyin, dan juga para nabi, waman ma'ahu minal mu'minin, dan orang-orang yang ada di masjid itu, yang ikut sholat bersama dia, baik yang lagi sholat maupun sedang duduk, itu niatnya seperti itu. Jadi ini ada 18 rakaat sholat rawatib, ada 10 rakaat sholat rawatib, sekurang-kurangnya 10 rakaat sholat rawatib dan 18 rakaat sholat sunnah rawatib. Jadi kemarin yang bertanya di sini sudah terjawab dengan sempurna. Waktu itu belum, karena belum nyampe. Sholat rawatib sesudah maupun sebelum sholat fardu minimalnya 10 rakaat, maksimalnya 18 rakaat. Wa sunnatu fiha, dan di dalam sholat sunnah rawatib itu, wafil arba'i qabla zuhri, dan 4 rakaat sebelum zuhur, wa ba'dahu, dan 2 rakaat dan 4 rakaat sesudah zuhur, ayusallima min kulli raka'ataini, agar melakukan salam setiap 2 rakaat. 5 rawainahu min hadis Aliin karramallahu wajhah, berdasarkan riwayat dari hadis Ali karramallahu wajhah, annahu kana yufassilu baina raka'ataini bitaslimi, bahwa Rasulullah SAW memisahkan 4 rakaat tadi, setiap 2 rakaat 1 salam. Wa ma yaf'alu qabla hadil faraid, dan semua yang dilakukan sebelum sholat fardu ini, waktu fardu ini, min hadis sunani, dari sholat-sholat sunnah ini, yadkhulu waktuha bidkhuli waktil fardi, maka masuk waktunya adalah ketika masuk sholat fardu itu sudah masuk. Kalau zuhur ya sholat zuhur sudah masuk, kalau asar sholat asar juga sudah masuk. Jangan masuk ke masjid sini pengen sholat qobliyah zuhur masih jam 10, belum boleh, waktu zuhur belum masuk, atau jam 11 waktu zuhur belum masuk, jadi belum boleh sholat qobliyah zuhur. Untuk memulai sholat qobliyah zuhur itu tandanya adalah sudah dikumandangkan azan, sudah masuk waktu zuhur. Wa yabqa waktuha ila ayat aba waktul fardi, dan waktunya itu masih tetap ada kecuali waktu zuhurnya itu sudah habis. Jadi sholat qobliyah zuhur, sholat ba'diyah zuhur, waktunya itu adalah selama waktu zuhur itu masih ada. Tetapi ada pembedanya, qobliyah zuhur harus dilakukan sebelum sholat zuhur, dan ba'diyah zuhur harus dilakukan setelah sholat zuhur. Umpamanya
tadi saya sampaikan ketika sholat zuhur di sini, kemudian setelah wirid langsung pulang karena ada panggilan, ada bel yang mendesak, kemudian terus pulang. Di sini belum sholat sunnah ba'diyah zuhur. Sampai di rumah setelah menyelesaikan panggilan itu, kemudian ngambil air wudhu. Kalau wudhunya sudah nggak ada, ambil wudhu lagi, lalu sholat ba'diyah zuhur. Boleh yang seperti itu, selama waktu zuhurnya masih ada. Jangan sholat ba'diyah zuhur sudah jam 4 sore, itu sudah masuk waktu asar, enggak ada lagi waktunya di situ, udah habis waktunya. Wa ma yaf'alu ba'dal fardi, dan sesuatu sholat sunnah yang dilakukan setelah sholat fardu, yadkhulu waktuha bil faraghi minal fardi. Waktunya itu masuk dan habis ketika waktu sholat fardu itu habis, sudah kosong waktu sholat fardu. Wa yabqa waktuha ila yadaba waktul fardi, dan waktunya itu sudah hilang sesuai dengan hilangnya waktu sholat fardu tersebut. Li'annaha tabi'atun lil fardi, karena sholat qobliyah dan sholat ba'diyah itu mengikuti waktu sholat fardu. Subuh mengikuti waktu sholat fardu subuh, zuhur mengikuti sholat fardu zuhur, asar mengikuti sholat fardu asar, maghrib mengikuti sholat fardu maghrib, isya mengikuti sholat fardu isya. Jadi ketika nanti kita selesai sholat isya, kemudian kita mau sholat ba'diyah isya, maka selama waktu isya itu masih ada, umpamanya jam 1 malam nanti mau sholat ba'diyah isya, masih boleh. Walaupun itu jam 12 malam, kecuali jam 12 siang itu enggak boleh, karena itu bukan waktunya. Fadzaba waktuha bidhihabi waktil fardi, hilang waktunya sesuai dengan waktu fardu itu hilang, atau habis waktunya sesuai dengan waktu fardu itu habis. Tetapi ada pendapat lain, wa min ashabina man qala, dan ulama Syafi'iyah yang lain ada yang berkata, ya baqa waktu sunatil fajri ila zawali wa huwa dhahirun nasi. Ini dikatakan waktu sholat sunnah fajar itu sampai zawal, matahari tergelincir berdasarkan nas. Tetapi Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf As-Sirazi menyebutkan wal awwalu adharu, pendapat yang pertama yang lebih kuat, yang lebih benar, pendapat pertama, yaitu apa? Waktu sholat rawatib itu mengikuti waktu sholat fardu. Selama waktu sholat fardunya itu masih ada, maka bisa dia melakukan sholat rawatib itu. Ketika waktu rawatibnya, ketika waktu fardunya itu sudah tidak ada, maka waktu rawatibnya juga tidak ada. Hanya yang membedakan qobliyah dilakukan sebelum sholat fardu, ba'diyah dilakukan sesudah sholat fardu. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan berikutnya masuk kepada pertanyaan. Yang pertama, tidak hafal sholat, waktu sholat tidak hafal ayat panjang. Kalau tidak hafal ayat panjang, solusinya sebetulnya gampang. Tidak perlu buka Al-Quran, hafal yang pendek. Tapi kalau pengen mau menghatamkan Al-Quran, boleh Al-Quran itu dibuka. Kan sekarang ada Al-Quran yang panjang itu, yang besar itu, ditaruh di depannya. Boleh. Lebih bagus yang seperti itu. Itu sebelum sembahyang dibuka. Iya, sebelum sembahyang dibuka, jangan pas sembahyang dibuka. Jadi caranya gini, Al-Quran dibuka seperti itu. Al-Quran dibuka sebelum sembahyang, ditaruh pas di depannya. Kita tegak di situ, kita paskan kacamata kita, atau kadang-kadang kita yang pakai kacamata nih, kita paskan jarak kacamata kita sehingga kita bisa melihat Al-Quran itu. Lalu kita saat membaca ayat, umpamanya mau sholat tahajud, rakaat pertama kita membaca 1 halaman, rakaat pertama 1 halaman. Jadi halaman yang sebelah kanan dibaca dulu, baru halaman sebelah kiri. Enggak apa-apa, sebelah kanan dibaca, udah selesai Allahu Akbar. Nah, rakaat kedua lagi langsung nengok halaman yang kedua. Atau bisa jadi kalau mau khatam, misalnya 1 surah Al-Baqarah ayat itu 1 rakaat pertama itu.
Tapi tidak pakai ini, nggak bisa karena bukanya agak sulit. Jadi beli TV yang besar, pakai remote. Jadi pas mau buka tinggal pencet tek sekali gerak cuman kan langsung buka. Nggak apa-apa juga yang seperti itu. Cuman jangan salah, nanti pas tek rupanya film yang keluar. Wah, ini Jet Li lagi berantem. Itu lebih berbahaya lagi yang seperti itu. Jadi lebih mudah lagi adalah tidak usah membuka Al-Quran kalau tidak hafal, cukup dengan yang hafal. Tapi kalau pengen nyoba, tidak membatalkan sholat selama tidak bergerak lebih dari 3 kali berturut-turut. Nah, di sini ada gerakan membaca Al-Quran 3 kali, apakah membatalkan sholat? Kalau berturut-turut batal, tapi kalau tidak berturut-turut tidak batal. Iya, jawabannya pada saat azan, apakah kita ikut azan? Jangan, nanti rame orang azan. Ada orang 100 di masjid azan, lalu ikut azan. Jadi kalau ada orang azan, cukup kita menjawab azan. Jangan ikut azan, ikut menjawab azan. Gimana menjawab azan? Menjawab azan itu bacaannya seperti bacaan azan itu sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecuali hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan juga hayya 'alal falah itu juga jawabannya. Maka ketika ada orang azan, maka jawablah azan itu. Dan ketika orang yang menjawab azan tadi sempurna, terus dia membaca doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah dan seterusnya sampai selesai, Rasulullah sampaikan halat lahus syafa'ah yaumal qiyamah. Orang itu berhak memperoleh syafaat Rasulullah nanti di hari kiamat. Tapi mulai dari menjawab azan, kemudian berdoa sesudah azan itu, maka orang yang seperti itu berhak memperoleh syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh ribut pas azan. Nggak boleh ribut. Iya, jangan ribut, sayang dong. Ada orang azan malah ribut. Sholat tasbih ini ada juga yang menyampaikan bahwasanya boleh berjamaah, tapi ada juga yang menyampaikan sendiri-sendiri. Jadi terserah mau pilih yang mana, karena ini adalah sholat sunnah. Jadi kalau saya sebetulnya itu lebih milih sendiri-sendiri, walaupun sholatnya bareng-bareng. Apa pernah Rasulullah melakukan sholat bareng-bareng tapi tidak berjamaah? Pernah. Sholat apa namanya? Qiyamul Lail di bulan Ramadan. Rasulullah sholat di bulan Ramadan Qiyamul Lail, orang lain juga ikut sholat. Rasulullah berdiri, orang lain berdiri. Rasulullah ruku, orang lain ruku. Rasulullah tidak, orang lain, tapi tidak berjamaah, karena tidak diperintah Rasulullah untuk berjamaah. Itulah Rasulullah tidak pernah sholat taraweh, sholatnya adalah Qiyamul Lail. Sementara kita sholat taraweh itulah sholat juga Qiyamul Lail. Tetapi Rasulullah tidak berjamaah. Yang berjamaah siapa? Umar bin Khattab. Jadi kita sholat tarawih itu ngikuti sunnahnya Umar bin Khattab. Apa boleh kita ngikuti sunnah Umar bin Khattab? Harus. Kenapa kok harus? Karena Rasulullah perintah, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Kalian harus ngikut sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin. Apa cuma Umar bin Khattab yang kita ikuti? Tidak. Siapa? Utsman bin Affan. Apa sunnahnya? Azan Jumat 2 kali. Rasulullah azan Jumat cuma sekali. Karena apa? Waktu itu kaum muslimin masih sedikit. Di zaman Utsman bin Affan udah mulai banyak. Sehingga nggak mungkin kalau azan cuma sekali, nanti banyak yang kelabakan nanti. Oleh karena itu seperti sholat subuh. Sholat subuh itu azannya juga 2 kali. Azan pertama adalah azan imsak itu tadi 10 menit sebelum masuk waktu subuh, untuk membangunkan orang yang tidur lelap setelah bekerja sesiangan, malam lelap, maka subuh itu biasanya nyenyak tidurnya, maka tidak bangun. Oleh karena itu dibangunkan dengan azan. Terus azan yang kedua itulah azan subuh. Sementara kita tidak melakukan seperti itu.
tidak melakukan sunnah yang seperti itu. Kenapa? Karena kita masing-masing di rumah sudah punya alarm. Jadi mau bangun jam berapa bisa, karena ada alarm. Kecuali memang kita tidak dibangunkan oleh Allah, walaupun alarm sudah hidup, nggak bangun-bangun juga. Satu contoh, Sabtu subuh kemarin tugas saya itu ada di Masjid Al-Muqarrabin. Sudah saya pasang alarm jam 4. Bangunnya kira-kira 5 menit sebelum subuh. Ya terpaksa kita subuh di tempat sendiri. Tidak bisa pergi ke sana karena dari rumah menuju ke Masjid Al-Muqarrabin di Telanai itu memerlukan waktu 25 menit. Udah gak terkejar lagi. Makanya waktu subuh Sabtu kemarin kosong, saya tidak ngisi saya, mohon maaf. Jadi pengurusnya paham dia, kita yang merencanakan, Allah yang menentukan. Saya sudah berusaha itu, ada 3 HP tapi tidak bangun-bangun juga. Pas begitu masjid mau azan, baca buka kaset buka bacaan Al-Quran, baru kita bangun. Jadi waktu nggak cukup untuk mengejar ke Masjid Al-Muqarrabin di Telanai. Jadi kalau sholat tasbih mau berjamaah juga silahkan, tidak berjamaah juga silahkan. Tapi kalau menurut saya, kalau saya sholat tasbih lebih suka tidak berjamaah walaupun sholatnya bareng-bareng. Iya. Ada 3 pertanyaan. Ketika kita sholat kemudian salam ke kanan, siapa yang kita lihat? Ya tentu orang yang di sebelah kanan kita. Itu kan yang kita lihat. Ketika ke kiri, ya orang yang berada di kiri kita. Rasanya sulit kita lihat malaikat, kan? Nah, tapi kalau pertanyaannya kepada siapa salam itu diucapkan, yang pertama ketika salam pertama itu niatnya adalah keluar dari sholat. Itu niat pertama. Jadi niat pertama keluar dari sholat. Kemudian mengucapkan salam kepada para malaikat muqarrabin, kemudian para nabiyin. Jadi itu salam pertama. Salam yang kedua itu dibaca dan disampaikan, ditujukan kepada hadirin yang pada saat itu ada. Itu kalau menyampaikan salam. Tapi kalau siapa yang dilihat, ya orang sebelah kanan kita itu yang kita lihat. Kalau sebelah kanan saya itu ada Pak Haji Usman, ya saya langsung melihat Pak Haji Usman. Nggak mungkin saya melihat Pak Haji Darul. Nah, kemudian apa hikmah atau fadilah puasa pada tanggal 27 Rajab? Tidak hanya pada tanggal 27 Rajab, tetapi seluruh tanggal di bulan Rajab. Ketika kita mau puasa di bulan Rajab itu, maka dijelaskan di dalam kitab Al-Ghunyah li Thalibi Thariqil Haq Azza wa Jalla oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, orang yang suka puasa seperti puasa Rajab, orang itu nanti ketika melintas Shiratal Mustaqim, jembatan di atas neraka, pada saat dia kecapean istirahat, nanti disediakan oleh Allah tempat istirahat, disediakan kasurnya, disediakan segalanya. Barangkali kalau di jalan tol tuh rest area lah, kira-kira gitu. Saya bayangkan seperti itu. Itu orang-orang yang rajin untuk melakukan sholat sunnah, puasa sunnah. Itu dijelaskan seperti itu di dalam kitab Al-Ghunyah li Thariqil Haq Azza wa Jalla. Tapi bukan karangan saya, itu yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Kemudian niat sholat rawatib itu apa disebut sholat fardunya? Kalau kita sudah maklum, ya sudah nggak disebut juga nggak apa-apa. Tapi kita sudah tahu bahwasanya sholat ini adalah qobliyah zuhur, sholat ini adalah ba'diyah zuhur. Jangan sampai kita nggak tahu. Maka lafadznya kalau menurut saya itu lebih baik disebut. Disunahkan untuk disebutkan. Usolli sunnatan ba'diyatal isya'i raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Itu bukan niat tapi lafadz niat. Dibaca sebelum sholat, bukan dibaca pas sholat. Kalau dibaca pas sholat batal nanti. Dibaca sebelum sholat. Lalu gimana pas sholatnya? Pas sholatnya adalah kita takbir Allah. Pas Allah itu
mulai lagi kita mengingat usolli sunnatan ba'diyatal isya'i ra'atain itu sampai bar itu selesai bareng dengan takbiratul ihram. Jadi ini boleh disebut dan boleh tidak disebut, tapi hati sudah menetapkan dan yakin dan tahu yang kita lakukan itu adalah sholat ba'diyah isya, sholat qobliyah zuhur, sholat ba'diyah zuhur. Jangan sampai hati tidak tahu. Berikutnya ini kita ambil sampaian yang 3 pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Sholat sunat Isra atau subuh selesai dilaksanakan di masjid, apa bisa dilaksanakan? Sholat sunat Isra atau subuh selain dilaksanakan di masjid, apa bisa dilaksanakan di rumah? Yang kedua, sholat fardu subuh kesiangan, waktu subuh sudah habis, apa masih bisa dilaksanakan? Yang ketiga, menjadi saksi pada pernikahan wanita yang telah hamil, apakah ikut berdosa? Terima kasih. Ini jawabannya panjang. Panjang. Minggu depan. Ya, ini pertanyaan ini minggu depan insya Allah akan dijawab karena sekarang waktunya sudah masuk dan sebentar lagi saya juga mau ngisi Isra Mi'raj. Jadi nanti kalau ini diperlama nanti banyak yang tertunda. Jadi sabar dulu ya, yang bertanya ini insya Allah minggu depan akan kita jawab. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan untuk pengajian malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita sama-sama tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu taala an sadatina rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna mahbubina fi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa basyirna wa balighna bil ghina ila mi'atin wa 20 sanatan wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali itu saja dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.